Shalom, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya, Pendeta Susan Tapilatu, Sarjana Teologi, dalam edisi Tabura Injil 12 Desember tahun 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Allah kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena dalam hari-hari kehidupan kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan memelihara kami, bahkan Tuhan memberkati kami dengan melimpah. Hari ini dalam program Tabura Injil, kami kembali akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami kemampuan untuk dapat belajar dan mengerti dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Tolong kami Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan kebenaran itu kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dalam edisi hari ini tanggal 12 Desember tahun 2020 terdapat dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi saya akan membacakan khusus ayat 6 yang akan menjadi bagian perenungan kita bersama. Demikian bunyi firman Tuhan, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Sekali lagi, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita adalah waktu kedatangan Tuhan. Waktu kedatangan Tuhan. Matius pasal 25 menceritakan tentang 3 perumpamaan tentang kerajaan sorga dan penghakiman di akhir zaman. Perumpamaan yang pertama intinya adalah berjaga-jagalah, yang menjadi teks pembacaan kita dalam Matius 25 ayat 1 ayat 13. Kata berjaga-jagalah kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-13. Agar saat Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua, umat Tuhan sudah siap sedia. Kesiapan orang percaya atau kesiapan umat Tuhan diwakili oleh 5 gadis yang bijaksana. Tapi pertanyaannya untuk kita, apa yang membedakan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana yang dipakai Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini? Apakah 5 gadis bijaksana yang lebih tahu kapan waktu tepatnya sang mempelai laki-laki datang? Atau apakah mereka tidak tertidur? Apakah mereka membawa pelita yang lebih baik dibandingkan 5 gadis yang bodoh? Tidak. Karena kenyataannya, pemirsa, kalau kita saksikan di dalam Alkitab kita, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh sama-sama tidak tahu kapan mempelai laki-laki akan datang. Mereka juga sama-sama tertidur dengan pulas ketika mereka mengantuk. Ayat yang kelima. Mereka juga sama-sama menunggu dan mereka sama-sama kaget ketika mendengar orang berteriak, mempelai laki-laki datang, songsonglah dia. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Pelita yang dibawa pun sama bagi mereka. Apa sebenarnya yang menjadi perbedaannya? Ini yang menjadi bagian penting untuk kita renungkan tentang waktu kedatangan Tuhan. Yang membedakan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh adalah sebenarnya bukan tentang membawa pelita, tapi tentang bagaimana persiapan diri mereka. Persiapan yang dimaksudkan adalah tentang persiapan minyak tambahan yang mereka perlukan ketika mereka ada dalam masa penantian, ketika mempelai laki-laki akan datang.
Peristiwa penyambutan mempelai laki-laki bukanlah hal yang baru bagi mereka. Mereka tahu bahwa sang mempelai laki-laki akan datang di malam hari. Tetapi waktu pastinya mereka tidak tahu. Waktu yang pasti sama sekali tidak diketahui oleh 5 gadis bijaksana maupun 5 gadis yang bodoh. Waktu pasti ini bisa datang lebih cepat, tapi bisa juga datang lebih lambat. Sebagai orang yang sudah tahu, pasti akan mempersiapkan minyak tambahan yang dibutuhkan agar pelita tetap menyala. Disinilah letak perbedaannya. Meskipun 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh tidak tahu, tapi 5 gadis yang bijaksana ini, mereka mampu mempersiapkan diri dengan baik. Itu sebabnya mereka tahu bahwa minyak di pelita mereka ini tidak akan cukup. Itu sebabnya mereka mempersiapkan minyak tambahan. Sikap ini adalah sikap yang bijaksana. Dan disinilah letak perbedaan antara 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, persiapan diri mereka biasa-biasa saja, bahkan seadanya. Pemirsa tabura Injil yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu kedatangan Tuhan adalah sebuah kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan tepatnya Tuhan akan datang. Karena kita tidak tahu pasti, maka bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik, itu adalah bagian penting untuk membawa kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kenapa? Karena dalam penyambutan kedatangan Tuhan, cermin dari kesiapan diri kita akan nampak lewat kesetiaan kita sebagai umat Tuhan. Hanya yang setia menanti, itu berarti dia sabar menanti dengan mempersiapkan diri dengan baik. Kesetiaan sebagai umat Tuhan, saudara-saudari, anak-anak, tapi juga saya, kita semua belajar supaya bagaimana kita harus mempersiapkan sikap hidup kita dengan baik, supaya semuanya tidak menjadi sia-sia. Kita tidak menjadi seperti 5 gadis yang bodoh, tapi kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Persiapan itu penting, maka siapkan hidupmu dengan baik. Seperti layaknya 5 gadis yang bijaksana. Pada akhirnya mereka disambut masuk dalam pesta perjamuan. Kita pun kelak ketika Tuhan dapatkan kita bersiap diri dengan baik, dengan berjaga-jaga dan mempersiapkan diri dengan baik. Kelak ketika dia datang, kita akan diundang masuk dalam perjamuan Tuhan. Persiapkanlah dirimu sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu menguatkan kami melalui pemberitaan firman Tuhan dan perenungan yang kami baca dan kami renungkan hari ini. Kami terbatas Tuhan, tapi kami rindu melalui perenungan dan pemberitaan firman Tuhan ini. Kami dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyongsong waktu kedatangan Tuhan. Yang kami tidak tahu kapan pastinya akan terjadi. Kami hanya tahu bahwa Tuhan pasti akan datang. Maka tolong kami Bapa, melalui firman ini kami boleh mempersiapkan diri kami dengan baik. Supaya sikap hidup kami, Tuhan dapati taat dan setia di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa, menyerahkan supaya semua orang yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan, semua orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui program Tabura Injil, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Lalu berkatilah Tuhan program Tabura Injil dari GKI Klasis Yapen Selatan, supaya program ini terus hadir dan menjadi berkat, menguatkan iman jemaat, bahkan semua orang yang mendengarkan dan menyaksikan program ini. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan kehidupan kami, semua yang menyaksikan dan mendengarkan, dengan keberadaan hidup dan pergumulan mereka masing-masing. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, supaya Tuhan, mereka tidak lemah, melainkan mereka tetap kuat, mereka tetap taat, mereka tetap setia. Sampai Tuhan dapati kami kedapatan setia pada saat Tuhan datang. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami
Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya saya Pendeta Susanta Pilatu harus undur diri dari hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seraya mengingatkan, tetaplah saksikan program Tabura Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.